Assalamualaikum. Okey, siapa tengok Isospeed punya live semalam? Sebab aku tengok kan, Malaysia ni dah dinaikkan nama kategori nama busuk ah. Sebab aku baca komen, kebanyakannya komen daripada negara-negara luar, banyak komen mengatakan apa ni, Malaysia people disrespect. Maksudnya orang-orang Malaysia tak respect Isospeed sebab Isospeed nak berjalan dekat sana, nak pusing-pusing dekat KL tu. Time tu kejadian masa dekat dia berjalan dekat Petaling Street So aku nak tanya orang-orang KL kat sana, Petaling Street tu kebanyakannya orang warga asing ke ramai kat sana? Sebab aku tengok daripada segi live yang kepung dia sampai dia sesak nafas nak berjalan, susah nak berjalan pergi sana pergi sini tu, kebanyakannya orang warga asing kat sana. Kebanyakan aku tengok daripada segi live tu memang warga asing ramai jadi punca. Jadi punca Malaysia ni jadi busuk daripada pandangan mata orang luar negara lah. So memang kat sana tu memang kebanyakan orang warga asing ke ramai? Sebab kesian tu aku tengok Isospeed tu dah tak pasal-pasal ramai luar negara, ramai pandangan daripada negara luar mengatakan orang Malaysia tak respect Isospeed. So aku kesian lah Isospeed tu. Isospeed sekarang dah ada dekat Malaysia guys, dan yang kelakarnya awal-awal lagi dia dah pakai baju Harimau Malaya kita. Bukan main lagi. So banyaklah benda menarik berlaku dalam beberapa jam ni. Setakat yang aku rekod ni dah pukul 6. Dah banyak dah aktiviti, benda yang dia buat, benda yang dia makan. So jom kita cerita sikit lah pasal apa yang Speed buat hari ni. Sebelum tu korang yang belum follow akaun ni, tekan butang follow. Yang pertama, banyak dah makanan yang dia dah try. Nasi lemak pun dia ada try, tapi tak sesuai lah makan nasi lemak dalam keadaan macam tu kan, tengah berdiri tiba-tiba kau offer nasi lemak. Bagilah member duduk kat tempat proper kan, baru nak offer nasi lemak. Lepas tu dia ada juga try apam balik. Waktu dia try apam balik ni, dia siap bagi cadangan kepada penjual ni. Lepas ni try letak Nutella, letak coklat. Padahal benda tu memang orang Malaysia dah buat. Aku rasa ada lebih 20 perisa apam balik korang boleh try sekarang ni. Bukan itu sahaja, dia siap try snack-snack Malaysia yang ikonik macam keropok udang ni dengan super ring. Dia kata super ring sedap. Keropok udang ni dia macam tak tahulah, biasalah benda-benda seafood ni kan, orang Amerika susah sikit. Tu sekarang dia dekat Kuala Lumpur lah, tengah-tengah KL. Dia pergi Petaling Street, dia pergi Aisetan, dia pergi KLCC. Dia kena scam beli Rolex cetak rompak punya. Lepas tu dia dapat potret gambar dia, lawa gila. And dekat KLCC pun dia siap pergi aquarium aquarium mana ada internet sangat kan, memang lag lah kan. And KLCC tu aku rasa macam kecewa sikit lah, macam pemandangan KLCC tu tak nampak sangat menara berkembar yang tinggi tu kan. Dan benda yang paling aku kecewa lah pasal stream Speed hari ni adalah bocah-bocah yang bukan daripada negara kita yang duk buat hiruk pikuk. Weh, memang malu weh. Dekat live tu boleh nampak Melayu, Cina, India tak adalah ramai mana. Yang ramainya negara-negara luar ni. Even Bangladesh pun tak ramai tau. Orang Indonesia adalah sikit. Tapi yang ramai kau tahu tak negara apa? Budak-budak Somalia, budak-budak Arab. Aku tak boleh betul lah. Memalukan lah. Aku harap Speed lepas ni tolonglah pergi tempat lain. Tolonglah jangan pergi KL. Tolonglah pergi Negeri Sembilan pun jadilah. Pergilah Selangor ke. Even kalau nak pergi mall pun pergilah IUI. IUI tu ramai betul Melayu, Cina semua. Kalau ada masa pergi Kelantan, pergi Sabah. Tolonglah. KL ni please. KL tak define kita sebagai Malaysia. Aku harap Speed pergi juga tempat-tempat lain. Korang rasa dia patut pergi mana? Masalahnya yang bagi cadangan dekat dia ni pun tak boleh harap juga. Yang dia tanya driver nak pergi mana. Aduhai. Tolonglah find a proper person untuk nasihat Speed ni pergi mana. Itu saja guys. Macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Okay guys, jadi Abang Vibro dari Malaysia ini dia agak kecewa dengan kedatangan Isospeed, di mana kedatangan Isospeed ini hanya berkunjung di KL ya, Kuala Lumpur, dan di situ tidak begitu didominasi oleh orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia ya, orang-orang Cina, tetapi kebanyakan orang-orang dari Bangladesh, dari Arab ya, dari luar lah, orang-orang luar. Dan menurut saya guys ya, harusnya ya di kota-kota seperti Kuala Lumpur dan sebagainya ya harus dikuasai oleh orang-orang Malaysia. Dan ketika kedatangan artis-artis public figure seperti ini,
harusnya lebih banyak orang Malaysia ya. Dan saya juga nggak habis pikir, bingung juga mau mengatakan apa lagi guys ya. Kok bisa-bisanya ya seorang artis seperti iShowSpeed ini datang ke Kuala Lumpur, di kota ya, ibu kota dari Malaysia ini, tapi yang menyambut dia adalah bukan orang-orang Melayu ya, tapi orang-orang dari negara-negara luar ya. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena saya belum pernah pergi ke Malaysia. Tapi yang kita harapkan adalah ada kebijakan nih dari negara Malaysia ini agar membuatkan kebijakan bagaimana agar jangan sampai orang-orang dari negara luar menguasai negara mereka. iShowSpeed suka batik buatan Malaysia. Bagi kawan-kawan yang terlepas, antara oleh-oleh pertama yang iShowSpeed terima dari peminat Malaysia ialah sehelai baju batik. Boleh nampak Speed suka sangat baju tu, member pakai dari siang sampailah malam. Tapi macam biasa ada kontroversi. Apabila Speed nak tahu asal-usul batik, meletuplah internet. Sahabat jiran serumpun dari Indonesia tak gembira pasal orang sekeliling Speed klaim batik itu datang dari Malaysia. Kalau kita merujuk kepada internet, memang batik berasal dari Jawa, Indonesia. Tapi batik Malaysia dan Indonesia ada perbezaan. Corak batik Malaysia yang Speed pakai tu lebih kepada floral dan warna terang, manakala corak batik Indonesia pula menggunakan warna yang lebih gelap. Aduh, tak payahlah gaduh-gaduh pasal batik apa benda ni weh. Pasal baju satu benda je yang penting, Ronaldo lebih padu dari Messi. All the Messi shirts on stock. So everybody in Malaysia not buying the Messi shirts, but they buying all the Ronaldo shirts. Komen sih kat sini. Kemarin Speed lagi stream di Malaysia dan dibilang kalau batik itu dari Malaysia. Buset, sorry kata nih kalau kita ngomongnya ngegas kayak motor lagi nanjak. Gue kesel banget, jangan sampai darah tinggi gue berubah jadi darah tista. Nah, joget begitu. Ini gue kasih tahu, budaya-budaya yang berasal dari Indonesia. Ada batik, rendang, kak game. Kak game udah termasuk budaya Indonesia. Bukan apa-apa, kemarin kak game aja ada versi Malaysianya. Kata gue kak game banyak banget cabangnya kayak Mixu. Ingat, kak game yang asli yang ada pahamnya ya, bukan badaknya, emang larutan. Ini contohnya yang gue pakai batik MU bekas kekondangannya Rashford nikahan kemarin. Lah ini mah berasal dari Indonesia. Rendang juga dari Indonesia, jangan diakuin. Jaga tuh mulut, pakein sapam kalau perlu biar dijaga. Hah? Kalau mau ngambil budaya Indonesia mah kita kasih, tapi budayanya yang lain gitu, maksudnya orang-orangnya. Misalkan yang kita kasih buat Malaysia, Bung Toel, ambil aja. Ya, nggak apa-apa. Jangan batik. Blok. Malaysia Really? traditional hardware. Batik. Batik? Yeah, you must wear it. Batik is from Indonesia? Wait, is this Indonesia or Malaysia? My chat saying it's Indonesia. Why did he say that it was from Malaysia? Sukar. Is this batik from is it from Malaysia or Indonesia? Oh, Malaysia. Okay, alright. Gila, sebenarnya batik itu dari Indonesia atau dari Malaysia sih? Itulah yang dikatakan oleh iShowSpeed saat kunjungannya ke Malaysia setelah dia diberikan batik oleh warga Malaysia. Yap, jadi barusan aja kemarin iShowSpeed lagi menggelar tur Asia Tenggaranya. Dan kemarin itu giliran negara Malaysia nih guys. Tapi anehnya saat dia lagi di dalam mobil, ada beberapa orang warga Malaysia yang tiba-tiba memberikannya sebuah baju batik. Dan saat iShowSpeed tanya, batik ini bukannya dari Indonesia? This is Malaysia traditional Malaysia Really? traditional hardware. Batik. Batik? Yeah, you must wear it. Batik is from Indonesia? Wait, is this Indonesia or Malaysia? My chat saying it's Indonesia. Why did he say that it was from Malaysia? Is this batik from Ya, this is batik. is it from Malaysia or Indonesia? Malaysia. Oh, Malaysia. Okay. Nah, menurut gua nih, kayaknya iShowSpeed ini sudah pernah mendengar kalau batik itu aslinya itu emang dari Indonesia. Makanya pas dibilang kemarin dari Malaysia, dia jadi ragu dan bimbang gitu kan. Akhirnya dia ceklah di Google. Dan ternyata keluar dong bilang batik itu aslinya dari Indonesia. Batik from. I keep spamming this. Batik originated in Indonesia. Why it says batik originated in Indonesia? Batik is Malaysian. So batik is Malaysian? Malaysian. Originally from Malaysia.
Ya sebenarnya hal ini tuh udah nggak perlu didebatkan lagi ya. Nah sekarang guys, aku mau tahu dong pendapat kalian tentang kasus batik Indonesia dan Malaysia ini yang terjadi kepada iShowSpeed. Tulis di komentar sekarang. Ini lucu banget guys ya. Untung iShowSpeed ini pintar guys ya. Karena ketika ada orang Malaysia yang mengatakan bahwa batik ini berasal dari Malaysia ya, tradisional dari Malaysia, iShowSpeed tidak langsung percaya begitu saja, tetapi dia mengecek terlebih dahulu nih, mencari tahu apakah benar batik ini berasal dari Malaysia atau Indonesia. Dan dia cari di Google, ternyata Google memberikan jawaban bahwa batik ini berasal dari Pulau Jawa, Indonesia ya. Oke, untuk teman-teman atau saudara-saudari di Malaysia ya, lain kali jika ada influencer, artis atau orang-orang dari luar negeri yang datang ke Malaysia ya, public figure, orang-orang ternama ya, jika kalian memberikan batik, bilang aja ini asalnya dari Nusantara ya. Kalau misalnya kalian malu mau mengakui bahwa batik ini dari Indonesia ya, bilang aja dari Nusantara. Batik ini oleh-oleh tradisional khas Nusantara ya. Itu hanya sekedar saran aja guys ya. Oke, kita lihat lagi keseruannya berikut ini. Kota batik itu di Pekalongan guys, bukan Jogja, bukan Solo. Itulah lirik lagu dari band slang Indonesia. iShowSpeed di Malaysia pakai motif batik, bro. Game, claim again, please bro. Speed udah pakai batik duluan guys di Malaysia. Jadi gimana nih menurut lo? Gak usah berkata-kata sih. Jujur tadi gue nonton live-nya juga kaget gitu. Tiba-tiba pas Speed live di Malaysia dia pakai batik. Gue mikir batik bukan dari Pekalongan ya, kayak lagunya Slang. Emang di Malaysia ada Jawa, bukannya Melayu ya? Bingung nih. Ada yang bisa jelasin nggak? Coba tulis di kolom komen ya. Mungkin gue nggak tahu. Atau mungkin dari lagu Slang yang bener, karena di Pekalongan. Itulah berita bola mau bersetik ya, boleh guys, let's go. Momen iShowSpeed dikasih paham fansnya, batik berasal dari Indonesia. Speed to Malaysia, there we land. Okey, berita yang baru kita terima, iShowSpeed, seorang personality YouTube daripada Amerika Syarikat, baru saja mengumumkan akan menandatangani kontrak bersama Harimau Malaya. Katanya iShowSpeed ini memiliki pertalian darah dengan orang Malaysia dari sebelah moyang sebelah tiri bapak dia. Jadi dengan kehadiran iShowSpeed ini sudah pasti akan menguatkan serangan Harimau Malaya. Kerana apa? Speed dengan Ronaldo idolanya itu tidak jauh. Dan seperti mana nama dia, sudah pasti kebolehan utama dia adalah speeding ataupun kelajuan, yang mana memang kita cari-cari di skuad Harimau Malaya kita. Jadi kehadiran iShowSpeed ini akan memberi nilai tambah kepada skuad kita untuk beraksi dalam Serumpun Cup yang akan bermula pada Oktober nanti. Menurut iShowSpeed, dia memilih Malaysia kerana dia sukakan makanan-makanan di Malaysia. Seperti yang kita lihat dalam tour pertamanya sebentar tadi, dia suka makan burger Ramly dan juga suka pakai batik Malaysia. Jadi itulah yang menarik minat dia untuk memilih untuk mewakili Malaysia. Jadi iShowSpeed, kita tak sabar tunggu kemunculan anda. Kita harapkan anda dapat menjaringkan gol lebih banyak daripada negara jiran-jiran kita. Nggak tahu ini guys, lagi lawak apa lagi serius ini orang Malaysia ini ngomong guys ya. Okay. Ini yang dikatakan namanya garisan Brata Sena, artinya Brata kuat, Sena itu batin. Mama tidak. Brata Sena, Brata itu kuat, Sena itu batin, buat nahan rahasia batin. Suku dalam bergaul tidak pandang agama, suku, ras bergaul. Okay, you're not racist. I'm not racist. Yeah, you're I'm not racist. I'm not joking.
jiwanya bagus, sosial, suka membantu orang, suka menolong orang. Tapi dikala dia minta bantuan sulit atau sukar. Yeah, thank you. Orangnya bagus, jiwa solidaritas kawannya bagus. Bagus, thank you. Thank you, Fortune. Thank you. Dalam asmara banyak yang suka, banyak yang seneng, tapi muat buang TPT. A lot of girls like it. Apalagi bro? Ini hati-hati jaga dalam ucapan. Banyak yang careful what you say. Be careful what I say. Nanti pas ada di atas banyak yang irinya. Hati-hati dalam ucapan, jangan terlalu tinggi. Banyak yang iri akan menjatuhkan karakter. When you're at the top, be careful what you say. Control more what you say. Okay, alright, yo, he's spit. He's spitting. He's spitting. Bagus. What do you say? Ya gimana bang? Rezekinya bagus. Apanya bang? Rezekinya bagus. You're gonna have a lot of good luck. Hey, you bang. Sospid mengaku kecewa mengunjungi negara Dimulai dari ibu-ibu dan anaknya tersandung, membeli Rolex palsu tapi penjualnya bilang asli, kamera Speed yang dirusak, memukul jendela mobil Speed, mengendarai motor sambil mengambil video, seorang anak yang hampir mati karena berdesakan. Jadi intinya Sospid ini pengen fansnya itu memberikan space untuknya, tapi orang ini nggak mau dengerin. Dia juga bukan Jokowi guys. Pengawalannya 3-5 orang. Tentunya bakal sulit menghadapi orang sebanyak itu. Jadi diusahakan ya, kalau Speed datang ke Indonesia, tolong dijaga attitude-nya. Karena yang nonton streaming dia ini dunia guys ya. Negara lain akan menilai. The end guys. iShowSpeed sudah tamat perjalanan beliau di Indonesia. Sekarang ni pergi ke mana? Tapi sampai tu kita nak sembang sikit lah tentang iShowSpeed di Indonesia, tentang perjalanan beliau bertemu ramah dengan penduduk di sana. Dan bagi aku best lah juga, tapi ada yang tak best lah sebab ada problem dari segi komen dengan katanya lah kan. Komen-komen dekat tu lah live stream dia tu kan, ditutup tak silap, ditutup kan. Aku tak tahulah kenapa. Dan Reza Arab pun bawa dia ke tempat yang aku rasa okey lah juga, tapi crowd dia memang banyak gila. Memang betul-betul sebenarnya aku nak Winda Basudara weh. Aku nak dekolek dengan Winda, tapi itulah tak dapat pula kan dekolek dengan Winda weh. Kalau dekolek dengan Winda weh, padu juga weh. Dan sama juga masa dia datang Malaysia, aku pelik kenapa tak King Shah kan. Kalau Winda dengan King Shah weh dekolek sama-sama bergabung meletup siap. Kalau iShowSpeed dua-dua perangai pun sama juga kan. Why not lah. Tapi apapun aku rasa yelah the best kot. Sebab crowd di sana pun banyak. Dan aku rasa memang diorang pun cecah 1 juta weh. iShowSpeed cecah 1 juta dia punya tu 31 31 juta ya. Aku tak tahu lah, aku belum check lagi. Tapi apapun, thank you fan-fan Indonesia yang menerima iShowSpeed. Memang pengalaman yang bagus dan terbaik lah. Memang terbaik lah. Dan yelah, walaupun hanya sekejap saja, tapi banyak lagi lah dia nak pergi kan. Dia akan pergi tau setiap negara-negara yang dia nak tau. Dia akan pergi. Jadi aku tak tahu lepas ni dia pergi mana. Aku rasa Singapura rasanya. Lepas ni Singapura, InsyaAllah. And then only just broke the world record. Yo, fuck. Oh my god, this is crazy, bro. I just hit my world record. iShowSpeed mendapatkan jumlah view dengan penonton yang sangat banyak ketika dia berkunjung ke Indonesia, dan itu memecahkan rekor dari streaming yang pernah dia lakukan sebelumnya guys ya. Wah ini sih sangat gila guys ya. Dan bisa jadi Indonesia dari sekian negara yang dia kunjungi di Asia Tenggara ini, Indonesia akan mendapatkan tempat tersendiri di hati iShowSpeed. Kenapa? Karena berhasil memecahkan rekor live streaming dengan view terbanyak, mungkin juga subscriber terbanyak, pengikut terbanyak. Karena kita tahu sendiri guys ya, orang-orang Indonesia ya akan memberikan view kepada dia, memberikan jumlah pengikut yang sangat banyak pada iShowSpeed ya. Mudah-mudahan Indonesia mendapatkan penilaian yang bagus atau yang positif dari iShowSpeed ini sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat dunia guys ya. Setelah Indonesia, iShowSpeed mau pergi ke negara yang lain lagi, dia tidak akan mendapatkan jumlah view yang begitu banyak dalam live streamingnya selain daripada negara Indonesia ya. Bisa dibuktikan kata-kata saya, dan kalian bisa ngikutin iShowSpeed, lihat aja di live streaming ya. Dia mau berkunjung ke negara manapun tetap
tidak ada yang mampu menandingi rekor live streaming dari Indonesia. Dan terbukti iShowSpeed ini dia sendiri mengatakan akan datang lagi ke Indonesia, guys. Bukan ke Malaysia, Kamboja dan sebagainya, tapi ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia nanti melawan dengan Bahrain atau Cina, guys ya. Dia akan memberikan dukungan kepada Indonesia. Wah, ini sih luar biasa, guys ya. Dan semoga bisa ya Indonesia ini mendapatkan kesan yang positif, kesan yang bagus untuk iShowSpeed ya. Dan guys, saya satu lagi soal mengenai batik tadi, yang jelas sebagai orang Indonesia saya mengatakan bahwa batik ini jelas berasal dari negara kita, negara Indonesia ya. Jadi bukan dari negara Malaysia. Oke guys, itu saja, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Ya begitulah teman-teman, kita telah menonton atau menyimak atau mendengarkan channel Cukup Sekian Saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dan salah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.